الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mubarak ini kita melanjutkan kembali majelis ta'lim kita, pengajian kita di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Ilmu yang kita dapatkan insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan menambah ketakwaan kita, menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan al-wasaya nafi'ah, wasiat atau nasihat yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Halaman 26, ila aqal wa usika birrizqi fi jami'il ahwal. Ya, paragraf yang kedua berkata wa bil ikhlas lillahi fi jami'il af'al wa bi tarki kulli ma yushghilu 'anillah min ahlin aw mal. Dan aku berwasiat, kata beliau, kepada anda seluruhnya. Yang pertama, birrizqi fi jami'il ahwal, untuk bersifat lembut dalam semua keadaan. Ya, dalam segala perkara itu hendaknya ditangani dengan lemah lembut. Birrizqi, tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan kasar. Walaupun menasihati saudara kita, walaupun kita menegur, tidak perlu dengan kasar. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga untuk semuanya. Allah berfirman, in kunta faddan ghalidhal qalbi lanqaddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya kamu itu kasar, kaku, hatinya keras, maka mereka akan lari dari kamu. Mereka akan lari dari kamu. Maka kita menasihati saudara kita, memberikan nasihat kepada saudara kita, wasiat dan lain sebagainya, itu hendaknya birrizqi, dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu pegangan kita. Maka apabila anda melihat para jamaah, banyak sekali orang-orang yang sebelum itu benci kepada Rasulullah, benci banget, memusuhi Nabi Muhammad, tetapi dengan dakwah Nabi yang lembut, ya kan, tidak pernah kasar, tidak kaku. Akhirnya mereka sadar dengan sendiri, dan mereka akhirnya masuk dengan akhlak, dengan sifat adil, lemah lembut. Satu contoh, Nabi itu punya misanan. Misanan itu sepupu. Namanya Abu Sufyan bin Harith. Misalnya sepupunya Nabi, dia masih kafir, ya, musyrik. Nah, Rasulullah SAW ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, kamu peringatkan terutama keluarga kamu yang terdekat. Maka Rasulullah
pertama kali yang mendakwai keluarganya ini tadi. Misalnya beliau, paman-paman beliau. Makanya kita tahu dalam sejarah kan akhirnya paman Nabi Hamzah, nah gitu kan, paman Nabi Abbas masuk, walaupun yang lain seperti Abu Lahab itu tidak masuk. Abu Lahab paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi. Nah, begitu juga beliau mendakwai misanan-misanan Nabi, sepupu-sepupu, karena keluarga, termasuk Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith yang notabene-nya adalah keluarga Nabi sendiri, misanan Nabi sendiri, tapi bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Benci banget kepada Nabi Muhammad. Bahkan Abu Sufyan bin Harith ini, kalau Nabi datang ke rumahnya mendakwai, itu tidak mau lihat wajahnya Nabi Muhammad. Bahasa Jawanya melengos ya. Kenapa? Iya, melengos. Jadi Nabi ngomong itu dia tidak mau melihat wajah Nabi, saking bencinya kepada. Tapi apakah itu membuat beliau kemudian menjauhi misanan dan meninggalkan dakwah? Terus Nabi berdakwah. Lemah mengajak. Ingat dakwah itu kan artinya apa? Mengajak. Da'aya da'um, mengajak. Mengajak. Bukan memaksa. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dakwah itu artinya apa? Mengajak. Yang namanya mengajak, ya ada yang mau, ada yang tidak mau. Seperti Anda mengajak jamaah, ayo ikut pengajian. Ya Allah sih gelem, orang sih gak gelem. Ya tidak tahu kalau nanti minggu depan iming-iming ngaji oleh kamu yakin. Nah, ini saatnya. Kita mau matahin rame ya. Yang hadir majlis minggu depan dapat yakin satu-satu. Wah, insya Allah full masjid ini ya. Ya atau ya tidak usah BHS lah, larangan ya. Wah, timur ngaji minggu depan dapat apa? Wah, timur. Kira-kira masjid bagaimana? Ibu-ibu yang ngaji dapat apa ya? Ya mukena hadromut, bukan bagus ya. Waduh, perlu semua ibu-ibu ini. Tidak ada yang maghrib lihat TV di rumah, tidak ada ya kan? Semuanya kan. Subhanallah. Nah, itu namanya mengajak. Lu namanya mengajak, ya Allah sing apa? Ya ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Namanya mengajak. Dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Nabi terus mendakwai misanan Abu Sufyan bin Harith. Birrifq, dengan lemah lembut. Datang lagi. Akhirnya apa? Bersamaan dengan turunnya hidayah dan juga dengan apa namanya kesungguhan Nabi, keuletan kanjeng Nabi mendakwai misanan tadi, akhirnya masuk Islam. Masuk Wahasuna Islamuhu, Islamnya baik, Islamnya bagus. Tetapi hadirin dalam sejarah ya, ini Abu Sufyan ini tetap kalau ketemu Nabi tidak mau melihat wajah Nabi, menunduk. Kenapa? Berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu dia tidak mau melihat wajah Nabi karena benci kepada Nabi, tapi saat itu setelah masuk Islam dia tidak melihat wajah Nabi karena malu kepada, sungkan kepada. Jadi kalau ngomong dia nunduk. Ya, tapi ya bagaimana ya, namanya misanan keluarga. Maksudnya Nabi ingin mendekatkan. Tapi tetap Abu Sufyan itu tidak mau melihat wajah Nabi, sungkan, malu, isinan. Nah ini satu bukti bahwa orang yang dulunya benci kepada beliau dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang lemah lembut, akhirnya masuk Islam. Begitu. Makanya jika seandainya mereka, ya, para dai, para ustaz, para ulama
seperti Rasulullah. Artinya mendahulukan sifat refik tadi, ya. Insya Allah bakal banyak orang-orang masuk dengan akhlak, dengan akhlak. Ada ini cerita lagi ya. Ada satu cerita, pendeta Yahudi. Ada pendeta Yahudi. Nah, pendeta Yahudi itu dia membaca Taurat. Nah, dalam Taurat diterangkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Diterangkan di situ bahwa Nabi akhir zaman ini sifatnya di antaranya tidak mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mungkin membalas keburukan dengan keburukan. Nah, rupanya si pendeta Yahudi itu niat dengan sengaja untuk mengetes Nabi. Waktu itu Rasulullah lagi berceramah, tiba-tiba datang itu Yahudi itu. Itu Yahudi datang. Konyong-konyong gitu ya. Langsung ke depan Nabi dan dia menarik ini kerah bajunya. Anda bayangkan, kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Misalnya ada ustaz khutbah Jumat di sini, tiba-tiba ada orang datang ke depan menarik kerah bajunya. Apa yang Anda lakukan berarti? Betul. Waduh, sangat itu. Ini Nabi loh, Rasulullah. Ditarik kerah baju. Apa kata orang Yahudi itu? Dia bilang, Muhammad, kamu punya utang sama saya. Memang betul. Tadi punya utang. Ayo bayar Muhammad. Ini kalau bahasa kita suka menunda-nunda bayar utang. Bayar lagi. Kasar gitu loh. Memang Nabi punya utang kepada orang itu, tetapi belum jatuh tempo. Belum waktunya bayar. Dia sengaja berbuat itu. Anda tahu kan bagaimana sahabat Nabi apabila Rasulullah diganggu, beliau akan siap berdiri di depan untuk membela Nabi Muhammad. Maka ketika ada orang yang kurang ajar kepada Rasulullah, menarik kerah baju Rasulullah, Sayyidina Umar bangun. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh orang ini. Karena dia kurang ajar kepada Rasulullah. Ijazli an adriba unuqah. Ibnu Umar itu kan orangnya harus itu sudah ya. Izinkan saya untuk membunuh orang. Dan potong dari dia. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar, jangan. Kamu lebih baik menasihati orang ini kalau mau nagih utang, nagih dengan cara yang itu aja, nasihati aja. Kalau mau nagih utang, kan dia mau nagih utang nih ceritanya. Nagih utang dengan cara yang baik, yang lembut. Sudah Umar, sekarang kamu berangkat dengan orang ini, bayarkan utang tadi. Bayarkan utang tak? Waktu itu Nabi utang gandum lah, ya. Suruh bayar, suruh ganti. Hanya keluar Sayyidina Umar dengan pendeta. Begitu nyampe di luar, si pendeta tadi bilang kepada Sayyidina Umar, kamu kenal saya apa enggak? Kamu tahu saya apa? Kata Sayyidina Umar, kamu harus tak kenal. Sudah, kamu tahu enggak saya siapa? Enggak tahu saya. Panggil Sayyidina Umar itu. Lalu dia bilang, Sayyidina Umar, aku ini pendeta. Saya ini pendeta. Kenapa Umar? Ngapain kamu begitu kepada Rasulullah? Sudah, saya ini baca dalam Taurat. Saya baca dalam Taurat bahwa di antara ciri-ciri Nabi akhir zaman itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Dan tadi saya tidak muji, saya mengetes Nabi Muhammad dan ternyata beliau seperti ini. Maka saksikan wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Betul ya? Nah sekarang begini ya, bagaimana seandainya waktu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mau bunuh orang ini. Misalnya Nabi mengatakan, ya wes, patah ini, bunuh, habis sudah selesai. Akhirnya orang itu mati dalam keadaan kafir. Tapi dengan akhlaknya Nabi, dengan sifat lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah inilah yang kemudian membekas di hati seperti tadi, membenarkan atas apa yang dia baca selama ini dalam kitab. Jadi kalau kita terangkan ini banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita bahwa mereka masuk Islam karena akhlaknya ganjil, karena akhlak Rasulullah yang luar biasa. Makanya di sini beliau mengatakan, Imam Abdullah Haddad berwasiat, usika birrifqi fi jamil ahwal. Saya wasiatkan Anda bersikap lemah lembut dalam segala sesuatu. Ibu-ibu ya kalau marah sama anaknya, jangan kemudian keluar kata-kata yang apa? Yang jelek lah. Anak dibilang setan. Memang jadi pun setan betul. Anda bilang setan kepada anak Anda sendiri. Iya kan? Kadang keprojot. Maksudnya anak bedes. Anak bedes apa? Ibu iya kan? Karena itu tadi. Dan tolong diperhatikan, terutama untuk ibu-ibunya. Omongannya ibu itu menjadi doa. Setiap kali. Omongannya orang tua, terutama ibu, itu jadi doa. Untuk anaknya jadi doa. Loh makanya kenapa? Kita disuruh memberi nama yang baik. Karena nama itu mengandung doa. Gitu loh. Jadi saya contohnya, saya kan namanya Muhsin. Loh, apa artinya Muhsin? Orang yang baik. Dengan harapan jadi orang baik. Itu begitu. Ada orang namanya siapa ini? Namanya Hasan. Hasan kan baik juga artinya. Oh, harapannya jadi anak yang baik. Begitu. Kalau nama Jawa misalnya, siapa namanya? Bagus. Ada kan anak namanya Bagus? Ada. Tujuannya apa? Ya, insya Allah jadi anak yang bagus. Bagus akhlaknya, bagus nasibnya, kan gitu. Nah, jadi ibu ini kalau manggil anak yang baik. Paham ya ibu ya? Jangan semua kebun binatang ketulah. Anaknya dibilang babi, anaknya dibilang anjing, anaknya dibilang ini anak Anda loh ini. Dan setiap Anda berucap ibu-ibu itu menjadi doa untuk anak Anda. Hati-hati ya. Panggil dengan nama yang baik. Ini nak soleh, ini nak anak soleh, gitu loh. Ini anak soleh, solehah. Ini nak. Walaupun kita panggil nama anak kita, tapi panggil dengan nama yang baik. Ibu ya. Itu loh ini. Tidak perlu kita kasar. Apalagi sedikit-sedikit main mukul anak. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anda dalam hadis misalnya, Nabi katanya boleh mukul anak. Jadi Anda harus tahu itu mukul itu seperti apa. Dalam hadis yang dikatakan bahwa muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin aw kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh anak kamu salat umur 7 tahun. Perintahkan anak kamu salat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum salat boleh dipukul. Memang hadis itu. Cuma Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu itu mukulnya seperti apa. Maka ulama mensyarahkan, ulama menjelaskan itu darbun litta'dib, la litta'dib. Pukulan mendidik, bukan pukulan menyiksa. Nah, maka dicontohkan di situ. Bagaimana contohnya pukulan mendidik? Bisiwak, mukul dengan siwak. Tahu siwak kan? Jadi kan orang dulu pasti bawa siwak kemana-mana. Kita kan bawa HP tok gitu ya. Siwak itu kan paling ya di bolpen itu. Jadi dicontohkan oleh ulama, maksudnya boleh mukul itu contohnya mukul dengan siwak. Ayo sholat, gitu loh contohnya. Ayo sholat, sedala Pak.
Ayo, ini pakai siwak mukulnya. Jadi jangan Anda berpikir boleh mukul anak, bentukannya satpam. Bukan begitu. Anda jangan salah. Paham ya? Betul, orang tua boleh mukul yang seperti itu. Dan Nabi menegaskan itu dalam suatu hadis, tidak boleh mukul bagian kepala. Jadi kalau kita memukul dengan siwak tadi ya, apa ini bahunya, tangannya, ayo nah sholat, kakinya, ayo berangkat ke masjid, pakai siwak. Ya. Itu namanya litakdib, untuk mendidik, bukan menyiksa. Kadang mukul anak pakai pertungan, ini pertungan di satpam atau pakai sapu, ya. Namanya sapu itu loh, kayunya itu loh. Apalagi wajah, nanti, ya, jangan pernah Anda memukul wajah. Dilarang oleh Rasulullah ya, dilarang. Jangan memukul kepala maksudnya, wajah kepala. Jadi kalau Anda ngamuk sama anak, jangan pukul bagian lainnya. Pokoknya jangan sampai memukul apa? Area wajah kepala. Dilarang oleh Rasulullah. Makanya kalau kita belajar seperti ini, kita tahu mana batasan-batasan. Kan menurut saya orang tuanya, saya bapaknya, mungkin belok-belok. Ustaznya garu ini menengok, aku bapaknya, aku singeru. Repot angel, angel. Dikandani kok malah ngandani, angel. Dulu panggil, jangan main pukul, main ini, main pendam dan lain sebagainya. Hati-hati loh. Anda kira Nabi itu tidak punya anak, Pak? Nabi anaknya 7, perempuan 4, laki-laki 3. Nabi punya cucu juga. Tapi Nabi Masya Allah sama keluarganya dia, sama anak-anak, sama cucu-cucu guyon, bersedar gurau. Tidak pernah seperti yang terjadi di kadang-kadang ya, sampai orang tua menyiksa anaknya. Kemarin baca berita di mana? Tapi anak tiri ya, disetrika anak tirinya, disetrika. Ada yang disiram air panas. Apa ini? Orang tua macam apa ini? Tidak ada rahmat. Tidak ada rahmat kepada anak. Rasulullah itu kadang sholat sendiri. Nabi sholat sendiri. Itu cucunya yang namanya Umamah. Kita ini kan tahunya cucu Nabi Hasan Husain ya. Itu dari anak Siti Fatimah. Tapi dari anak lain Nabi punya juga cucu. Ini Umamah ini anaknya Siti Zainab. Jadi Umamah itu kalau Nabi SAW sholat berdiri gitu ya, kadang masuk ke bawah gamisnya. Apa bahasa Jawanya? Browot. Ya akan berdiri, terus masuk dari belakang ke depan. Ya browot, masuk lagi lewat depan. Nabi biarkan. Ya karena cucunya ini. Nanti Nabi waktu sujud gitu ya, datang Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, Sayyidina Hasan datang naik ke punggung. Nah, jadi dibuat budak-budaknya, budak-budak. Itu Nabi tidak berdiri dari sujudnya, sampai Sayyidina Hasan puas, istilahnya turun. Tapi sujud yang kedua, adiknya datang Husain dia naik lagi. Rahmat. Karena rumah, kalau bangga anak wanto ya, bangga wanto. Tapi tujuh takut. Mau diajak ke rumah banyak tak? Takut. Ayo duduk nang baik kawis ngomong bangun wanto aja. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih dah. Ya, baik. Jadi kembali kepada kajian kita. Hendaknya kita bersifat arif, lemah lembut fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Yang kedua, wa bil ikhlas billahi fi jami'il ahwal. Dan aku wasiatkan kepada beliau agar Anda ikhlas untuk Allah Taala dalam semua perbuatan. Ikhlas billahi, bukan di ajrin nas. Jangan karena orang, jangan karena manusia. Saya mau sholat sekarang,
Salat apa? Isya. Lillahi ta'ala. Usolli fardhu isya arba raka'atin mustaqbilal qiblah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk bukan supaya orang tahu kalau saya ini bacaannya enak, enggak. Supaya orang tahu kalau saya ahli sholat juga. Ya, sudah lillahi ta'ala. Untuk ini kita baca Quran, ngaji, lillahi ta'ala. Bukan niat macam-macam supaya saya dikatakan qori, supaya saya dikatakan ahli apa? Al-Quran. Itu saja ikhlasnya ulama-ulama kita. Entah bagaimana caranya, saya masih bingung. Mereka itu ada tiap hari di rumahnya menghatamkan Al-Quran. Istrinya tidak tahu. Ya apa? Kira-kira ya apa cara? Kita kan kalau ngaji Quran mesti ketahuan kan, nantinya buka Quran ngaji. Mesti kan istri kita tahu, ya kan? Melihat lah. Ini ada satu ulama, tiap hari katanya menghatamkan Quran di rumahnya, tapi istrinya itu tidak tahu. Terus gimana cara bacanya? Saking ikhlas. Tidak mau menampak-nampakkan di hidup saya. Saya tiap hari baca Quran, saya tiap hari puasa. Tidak menampakkan ikhlas. Ilahi, itu beliau. Makanya amalnya kubul, ya kan? Karena di antara syarat kubul ibadah, syarat diterimanya amal ibadah adalah al-ikhlas. Kunci yang paling utama karena Allah. Dan insya Allah kata ulama, kalau amalan itu dasarnya lillahi ta'ala, istiqomah. Tapi kalau bukan untuk Allah, pasti putus tengah jalan. Salah. Sudah, ini sudah pengalaman. Kalau kita lillahi ta'ala, akan jalan terus. Karena lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain. Cari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, selesai. Nah, tapi kalau ada niatan-niatan lain, ada tujuan-tujuan lain, inqoto'ah, terputus tengah jalan. Putus, karena tidak lillahi ta'ala. Misalnya, akan ngaji. Kenapa? Karena ada tujuan ini. Contoh, kutubnya belas. Berarti kalau ada ini, ada ngaji. Kan begitu. Contoh saja. Saya sholat ke masjid. Kenapa? Karena ada ini. Berarti kalau ada ini, Anda tidak sholat ke masjid. Nanti tidak lillahi terputus. Maka lillah dan wassalam. Apa-apa kalau landasannya karena Allah, terus lanjut. Sambung menyambung istiqomah. Wa ma kana li ghairihi. Kalau bukan karena Allah, jangan lawan fasal, pasti terputus di tengah. Mari dasari semua amal kita, perbuatan kita bil ikhlasi dengan ikhlas untuk Allah, mengharap ridhonya. Jangan cari ridhonya manusia. Mohon maaf ini, Anda nyari ridhonya orang itu percuma. Loh, kenapa kalau saya bilang percuma? Karena tidak mungkin semua orang senang kepada Anda. Jadi mungkin, ayo, apa pangkat kita? Jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi apa? Pasti ada yang senang, ada yang senang. Biasa. Jadi apa? Ustaz. Jadi Ustaz, makin tidak senang. Seperti itu syawal apa? Ya, keluarga jangan begitu. Loh, siapapun orang itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang pro, ada yang kontra. Gitu panggil. Begitu manusia. Tapi Anda kepingin ini orang harus semuanya cinta kepada saya. Siapa Anda ini? Siapa saya ini? Pokoknya orang harus semuanya mendukung saya, ya. Saya harus didukung semuanya, harus cinta kepada saya. Itu Anda ini siapa? Saya ini siapa? Nabi Muhammad yang seperti itu, betul? Rasulullah yang akhlaknya luar biasa, sudah kita ceritakan tadi. Musuhnya banyak, yang tidak cocok sama Nabi banyak, yang tidak senang, gimana? Makanya sudahlah, jangan cari ridhonya orang. Jangan cari ridhonya manusia, jangan cari kesenangan dari orang. Pokoknya saya ibadah lillahi, selesai.
perkara orang memuji kita, orang mencaci kita, anggap itu biasa. Semua pasti ada yang perlu, ada yang kon. Kalau Anda bisa demikian ini, billahi ta'ala, ikhlas karena Allah, enteng. Karena tidak ada tujuan lain. Paham ya? Tidak kepingin dilihat ini, tidak kepingin dipuji ini, kan? Itu setan kan? Kita masuk masjid ya, masuk masjid itu setan datang ya. Kamu sholat nanti sholat subuh ya. Kamu ini bakal dilihat, kamu ini begini kamu. Padahal kalau kita salah, tidak ada orang di masjid. Contoh ya, setan datang. Kamu lagi baca Quran, kamu di masjid banyak orang. Sebentar, ngaji sebentar. Suaranya dialog, enak-enak loh. Yang wajah-wajahnya itu ya, enak. Karena begitu selesai ngaji, soleh, loh, itu boleh kabeh ngomong itu. Tidak ada. Tapi Anda dibisikkan oleh saya, tidak tinggalin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Insya Allah kita mulai saat ini dan seterusnya amal hanya untuk Allah, amal hanya untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.